Segera kelihatan, padahal itu kelihatannya juga nyawa balawan sama samik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para syara'ib, para sarifah, juriyat kebanggaan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang insyaallah yang menyampaikan tausiah pada malam hari ini akhina billah Al-Habib Mustafa Aidid. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat badan, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajatnya dunia dan akhirat, serta mendapatkan pendamping yang soleh. Tiga kali. Amin. P364. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang yang terus mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majlis Al-Aqsiyah pimpinan Al-Mukarram Abuya Al-Habib Ahmad Munir bin Habib Abu Bakar Al-Atas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat kepada beliau, dan semoga keluarga beliau, terutama istri dan anak beliau, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Belum ada panjang lebar. Yang pertama, sudah lebar. Yang pertama, kami atas nama keluarga besar Majlis Al-Aqsiyah banyak-banyak ribuan terima kasih, bahkan triliunan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah membantu terlaksananya kegiatan majelis peringatan Maulid pada malam hari ini maupun yang setengah bulan sekali. Kami hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat sampeyan seberata dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, kami banyak-banyak minta maaf, minta ridha dunia dan akhirat jikalau pelayanan kami masih sangat-sangat kekurangan. Dan yang ketiga, kami banyak-banyak minta duit. Dan yang ketiga, sekali lagi kami banyak-banyak minta ridha dunia dan akhirat. Kami tidak bisa menjamu Bapak Ibu adik-adik sekalian dengan jamuan yang mewah. Kami insya Allah akan menjamu Bapak Ibu ala kadarnya dari sumbangan Bapak Ibu sekalian. Kiranya itu saja yang bisa ulun sampaikan, karena sudah sebahagian disampaikan oleh akhirnya bila Ustaz tadi. Karena kalau bukan Bapak dia mencari mana gunung ganalnya. Cuma ulun sekali ini nah meminta kepada pengen sekalian. Mau kamu? Bo. Ulun minta mau kan? Mau ndak? Mau ndak? Bila pengen kada mau kada hadir lagi Maulid. Mau ndak? Ulun minta. Coba dua kali mau kurus. Ini kadang ledakan ukur ganal aja. Jadi doa pertama ganal ulun. Coba doakan ukur halus. Ukur sudah halus gitu. Nah, doakan. Yang penting doakan kami sehat-sehat, mudah-mudahan panjang umur dan bisa meneruskan Majlis Al-Aqsiyah ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kami mengharap ridha Allah dan mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan atas nama Ustaz Zaid dari Majelis Al-Aqsiyah yang disampaikan oleh guru kita, Guru Iskandar. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi
hamba Allah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya mendapatkan syafaat Jum'ah Asyura. Untuk itu, untuk menambah kecintaan kita kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad SAW, marilah kita simak, kita pendengari mau'izah hasanah yang berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah, bisa mengamalkan segala apa yang beliau sampaikan. Yang kali ini mau'izah akan disampaikan oleh ayahanda kita Al-Habib Mustafa Al-Habib. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau di majelisnya banyak anak-anak dan banyak pemuda di majelis tersebut, maka ketahuilah bahwa Rasulullah akan menyebut nama orang tua anak tersebut, bahwa Rasulullah akan menyebut nama bapak dan ibunya anak tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, seorang ulama besar, mengatakan, apabila aku memiliki harta sebanyak, memiliki emas sebanyak gunung Uhud, maka semuanya akan aku keluarkan untuk maulid, untuk mengadakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu khusus di bulan ini, khusus di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para donatur, para yang ada kelebihan hartanya, keluarkan hartanya habis-habisan untuk maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita berhitung untuk mengadakan atau untuk mensemarakkan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala bakal memberikan pandangan kepada orang-orang yang melancarkan adanya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cuma mengandalkan amalan kita, jauh sekali. Tapi jalan tercepat untuk mendapatkan nadrahnya Allah, untuk mendapatkan pandangannya Allah, melalui jalan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting kita laksanakan, ini yang penting kita lakukan. Kalau harta itu kecil kita keluarkan, tapi pahalanya luar biasa, balasannya luar biasa. Andai kata hijab kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak satu pun di antara kita akan mengerjakan amalan yang lainnya selain sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kalau kita masih bisa bersolawat, syukuri di dalam hati kita, berarti kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Kita tidak tahu kapan malaikat Israel akan datang kepada kita. Maka itu, mumpung kita masih diberi kesempatan, semangatkan kita di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita bersedih di bulan Nabi Muhammad. Jangan kita merasa sumpah, merasa galau di bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagiakan hati kita, bahagiakan diri kita menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita masih diberi kesenangan, diberi kebahagiaan untuk menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau menurut bahasa Arab, arti solawat, arti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, artinya kita meminta kepada Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan diri kita yang bersolawat, terlampau jauh kita memuji nama kekasih Allah.
terlampau jauh kita memuji makhluk yang paling mulia di alam semesta ini. Maka itu jangan ada pengakuan di diri kita bahwa kita yang selalu mampu untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ternaskan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada kata-kata yusholluna fil mudhari'. Fil mudhari' adalah sedang atau continue atau setiap saat dikerjakan, itu fil mudhari'. Ya, yusholluna berarti setiap saat Allah beserta malaikatnya selalu bersolawat kepada Habibina Muhammad. Ini luar biasa sekali. Kita tidak minta sama Allah, kita dijadikan umatnya makhluk paling mulia. Kita tidak minta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Rasulullah, tapi kita ditunjuk menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang wajib kita syukuri. Kadang kita merasa biasa saja Rasulullah itu. Kadang kita bahkan ada yang memandang rendah Rasulullah. A'udzubillahi min dzalik. Hati-hati kalau di dalam diri kita menganggap rendah Nabi Muhammad. Hati-hati kalau ada kebencian di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Iya. Kalau saya biasanya mengatakan tidak perlu dalil untuk memuji Nabi Muhammad, tidak perlu dalil untuk memuji-muji Nabi Muhammad, tidak perlu dalil untuk memperingati maulid Nabi Muhammad. Ya, karena apa? Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati kelahiran nabi-nabi dan rasul yang lain di dalam Al-Quran. Berarti dalilnya mengikuti mengadakan maulid Nabi adalah dengan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Ya, jadi tidak perlu dalil. Jadi kalau ada yang tanya dalil, jauh sekali. Orang yang tanya dalil maulid Nabi sama saja mengatakan untuk apa Nabi Muhammad dilahirkan. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, hati-hati kita punya hati. Kita jaga punya hati. Jangan sampai ada sedikit pun memikirkan kerendahan Nabi Muhammad. Hati-hati. Hati-hati sekali hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dirinya yang diremehkan oleh orang lain, yang dihina oleh orang lain, Rasulullah bisa memaafkan. Tapi tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal marah atau tidak. Tapi sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal marah kalau kekasihnya diremehkan. Waliyadu billah. Jangan sampai kita akan memandang rendah. Jangan sampai kita memandang rendah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang di sini anak-anak kita wabil khusus, alhamdulillah, mulai sejak dini dididik untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Mulai sejak dini dididik untuk cinta kepada ulama-ulama kita, alhamdulillah. Kalau orang tua anak-anak yang di sini mungkin kurang menuntut ilmu, mungkin kurang paham dengan arti-arti maulid. Anak-anak yang di sini mudah-mudahan membuat orang tuanya diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan orang tuanya diberikan kemudahan dalam hidupnya. Mudah-mudahan orang tuanya selalu diberikan kebahagiaan berkat anaknya yang mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama-ulama terdahulu bahkan yang sudah meninggal, ada yang berkata kepada Al-Fakir, khususnya di bulan Maulid ini, kalau bisa usahakan hati kita selalu bahagia setiap hari. Di bulan Rabiul Awal ini khususnya, kalau ada permasalahan kita tunda dulu. Kalau ada yang membuat diri kita bakal sakit hati, kita singkirkan dulu. Kita sambut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan kepada diri langsung. Orang tua-tua terdahulu mengatakan seperti ini, berarti beliau sudah mengerjakan yang seperti ini.
Kalau kita sudah dekat dengan Nabi Muhammad, kesedihan hilang. Kalau kita sudah dekat dengan Nabi Muhammad, kesusahan hilang. Kalau kita sudah dekat dengan Nabi Muhammad, yang ada hanya bahagia, ketenangan, dan kenyamanan hidup kita. Bahkan kita merindukan Nabi Muhammad sehingga meneteskan air mata kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buatlah diri kita semangat. Buatlah diri kita semangat menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad. Kalau kita sudah semangat, itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semangat menyambut kelahiran kekasihnya Allah, maka Allah akan memberikan pandangan kepada kita. Maka Allah akan memberikan kemudahan di dalam diri kita. Maka Allah memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Tanpa kita tanpa kita bahagia di bulan ini, tanpa kita bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, kepada siapa lagi kita akan meminta kebahagiaan? Tidak bisa kita meminta kebahagiaan tanpa kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wabil khusus di Samarinda ini banyak sekali maulid-maulid diadakan setiap hari, setiap saat, meskipun bukan bulan maulid. Bahkan di bulan maulid ini setiap hari berturut-turut, sehari mungkin bisa 2-3 kali acara. Ini luar biasa. Jangan kita capek dengan hadir di maulid-maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin di situ kita diberikan pandangan oleh Allah. Karena mungkin di sini, di tempat ini kita diberikan pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah yang memberikan pandangan, tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaan hidup kita. Ini yang kita cari. Yang kita cari tadi seperti kita doa tadi untuk husnul khotimah. Kalau mengandalkan amal ibadah kita berat, mengandalkan ilmu kita berat. Ya, kadang kita sholat 5 waktu saja masih males-malesan. Tapi kita tambah dengan jalur cinta kepada Nabi Muhammad. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala meridhai segala tindakan kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam hidup kita. Jangan kita merasa pusing dengan hidup kita, karena ujian yang Allah berikan terdapat pahala yang besar di balik ujian tersebut. Ya, kalau ujiannya mudah, dapatnya kipas angin. Kalau ujiannya gampang, dapatnya cuma kulkas. Tapi ini ujian hidup kita berat, sulit, hidup kita diberi ujian oleh Allah, maka balasannya akan didapatkan luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di sini yang hadir semuanya sebelum meninggal dapat mimpi atau ketemu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena sebagaimana Rasulullah mengatakan, kalau sudah mimpi bertemu dengan Rasulullah, maka akan bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih asik di perkumpulan maulid. Ya, kadang ada orang mempersalahkan maulud atau maulid. Ya, kalau maulud adalah orangnya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maulid adalah membacakan sejarah-sejarah kelahiran. Sekarang yang kita rayakan ini maulid. Banyak diceritakan di surat Maryam, ada cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, dan surat-surat lainnya itu memperingati hari kelahiran nabi-nabi tersebut. Kalau maulid ini, maka ada buku-buku maulid Simsud Duror, maulid Tiba, maulid Barzanji, semuanya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya.
Orang yang tidak tahu mungkin mengatakan maulid bid'ah syirik, tidak masalah. Kalau mereka tidak mau, tidak masalah. Yang penting kita lakukan jalur cinta kita melalui pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat acara seperti ini anak-anak kita semakin tumbuh dengan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita tumbuh berbakti kepada orang tuanya, serta anak-anak kita taat kepada Allah dan Rasulnya, serta anak-anak kita menjaga perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih lanjut. Ngantuk belum? Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sih kita diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk selalu memuji maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu dapat hadiah. Kenapa kita dianjurkan untuk memuji-muji Nabi besar Muhammad? Kenapa kita dianjurkan untuk memuji-muji maulid Nabi Muhammad? Ya. Rasulullah SAW bersabda, aku yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Aku yang akan memberi mandat, aku orang pertama yang diberi mandat untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Hajar Aswad dicium oleh Nabi Muhammad, dicium oleh bibir mulianya Nabi Muhammad. Sampai detik ini Hajar Aswad dicium oleh jutaan orang di seluruh dunia ini berkat mulia bibirnya Nabi Muhammad. Madinah baru-baru ini mendapatkan predikat kota yang paling segar udaranya. Berkat siapa? Berkat ada jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bagaimana kecintaan kita dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Israel menghadap kepada Nabi Muhammad untuk mencabut ruhnya Nabi Muhammad, minta izin dulu dengan Nabi Muhammad. Apa yang ditangisin oleh Nabi Muhammad? Ummati, ummati, ummati. Bukan keluargaku, bukan keluargaku, tapi umatku, umatku, umatku. Mau meninggal saja. Coba kita lihat siapa orang yang meninggal yang mempedulikan kita. Selain Nabi Muhammad tidak ada. Selain Nabi Muhammad tidak ada. Rasulullah sudah sebegitu cintanya kepada kita. Bahkan ratusan ribuan ulama yang secara langsung kita mendengarkan perkataannya tentang cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Tapi kita yang menganggap remeh cintanya Nabi Muhammad. Bagaimana cintanya kita dengan Nabi Muhammad? Bahkan dikatakan seseorang dikatakan sempurna imannya apabila dia mencintai Nabi Muhammad melebihi dirinya, hartanya, keluarganya, anaknya, istrinya, dan semua yang ada di dalam dirinya. Bagaimana dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad?
Itu diri kita sendiri yang tahu. Diri kita sendiri yang bisa ngukur, bukan orang lain. Bukan orang lain, karena semua kita ini adalah hamba. Semua kita ini adalah budaknya Allah. Tidak ada yang bisa mengukur satu persatu diri kita selain diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita ukur sebesar apa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kurang cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita tingkatkan lagi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kurang semangat kita dengan menghadiri maulidnya Nabi Muhammad, kita tingkatkan lagi semangat kita untuk menghadiri maulidnya Nabi Muhammad. Jangan lupa, kalau datang ke majelis-majelis maulid seperti ini, banyakkan niat-niat kita di dalam menghadiri majelis-majelis seperti ini. Karena inilah rahmat yang tercurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kabul doa daripada acara-acara seperti ini. Yang mana dikatakan inda dzikr auliya tanzilur rahmah, inda dzikr sholihin tanzilur rahmah. Mengingat-ingat atau menyebut-nyebut nama aulia dan orang soleh menurunkan hujan rahmat. Bagaimana mengingat-ingat serta mengucap-ucap nama Nabi Muhammad SAW, maka bukan hujan lagi rahmat, tapi banjir rahmat diumbar oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk siapa yang mau menggapai rahmat tersebut. Semangatkan diri kita dengan adanya maulid-maulid seperti ini. Kalau yang tadinya kita cuma datang seminggu sekali, kalau bisa seminggu setiap hari kita hadir. Ya. Bahkan kemarin saya dari Banjar, sehari bisa 3-4 kali acara. Mulai subuh sampai malam acara, maulid isinya, maulid. Karena apa? Cintanya semakin besar dengan Rasulullah SAW. Kalau kita habis-habisan untuk hari kelahiran Nabi besar Muhammad, maka Nabi Muhammad akan membelai kita habis-habisan nanti di hari kiamat kelak. Nabi Muhammad akan membantu kita habis-habisan kelak nanti. Maka itu sekarang saatnya tunjukkan bukti kita kepada Nabi Muhammad. Tunjukkan bukti kita kepada Allah bahwa kita cinta dengan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya harta, gunakan hartanya. Yang punya tenaga, gunakan tenaganya. Yang punya pikiran, gunakan pikirannya untuk berjuang di majelis maulidnya Nabi besar Muhammad. Yang tadinya menganggap sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu biasa, maka mulai saat ini kita kerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mulai yang terkecil sekalipun. Yang mana tadi kita anggap biasa sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya, sunnah-sunnah Nabi Muhammad ini banyak yang sudah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan, banyak yang sudah diteliti oleh ilmu-ilmu ilmiah. Semuanya ada manfaat dan fadilah di dalamnya. Jadi tidak sembarang sunnah, semua ada manfaatnya. Bukan untuk zaman dahulu saja, tetapi untuk seluruh zaman sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kerjakan yang kecil. Bersiwak, ya, bersiwak itu mungkin dianggap remeh, kalau kayu biasa mungkin ya, tapi bersiwak itu salah satu fadilahnya. Kalau di dalam dunia fadilahnya, gigi kita bisa kuat, gusi kita bisa kuat karena adanya bersiwak, dan akan dijauhkan dari berbagai penyakit. Kalau nggak salah hilaf 70 kali 70 penyakit. Itu di dunianya saja. Di akhiratnya seperti apa? Akan membuat siratal mustaqim menjadi sejengkal. Ini fadilahnya bersiwak. Kecil sekali barangnya. Cuman kayu, mungkin 10.000 rupiah, 8.000 rupiah harganya. Tapi fadilahnya luar biasa. Berkat apa? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau di rumah tangganya sering ribut antara suami dan istri,
gunakan akhlak rumah tangga seperti rumah tangganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah tidak mungkin ada terjadi ribut antara suami dan istri. Insya Allah nggak mungkin ada kecurigaan antara suami dan istri. Insya Allah nggak mungkin ada suami-suami yang akan bosan dengan istrinya. Insya Allah tidak mungkin ada suami-suami yang akan menyeleweng. Insya Allah tidak mungkin juga ada suami-suami yang ingin nambah istri. Amin. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gunakan akhlak Nabi Muhammad. Insya Allah Bu. Insya Allah kalau gunakan akhlak Nabi Muhammad di rumah kita, anak-anak kita tidak mungkin kurang ajar sama kita. Insya Allah kalau gunakan akhlak Nabi Muhammad di dalam keluarga kita, insya Allah anak-anak kita akan jauh dari yang namanya maksiat. Insya Allah anak-anak kita akan jauh dari yang namanya narkoba. Insya Allah anak-anak kita akan jauh dari yang namanya minuman keras. Insya Allah anak-anak kita akan jauh dari yang namanya ngelem dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak ada didikan Nabi Muhammad di dalam keluarga kita. Maka anak kita berani trek-trekan di jalan, anak kita berani ngelem di jalan, anak kita berani minum minuman keras di jalan, anak kita berani main narkoba. Waliyahzubillah, karena kita adanya didikan Nabi Muhammad di dalam keluarga kita. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, kalau dikerjakan insya Allah semuanya akan terhindar berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang hebat apa lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau saya suka diskusi sama mahasiswa di Jakarta, saya mengatakan Rasulullah is perfect man. Rasulullah manusia yang sempurna, laki-laki yang sempurna. Tidak ada yang sempurna seperti Rasulullah. Mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Sallu ala Nabi Muhammad. Di saat nanti setiap nabi dan rasul diberikan mimbar dari cahaya yang mengantarkan nabi dan rasul tersebut masuk ke surganya masing-masing. Tapi mimbarnya Rasulullah yang kosong, mimbarnya Rasulullah yang tidak dinaiki, mimbarnya Rasulullah yang tidak diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu kenapa? Karena Rasulullah punya misi. Misi Rasulullah adalah menyelamatkan semua umatnya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka itu di setiap kita yang mengaku umatnya Rasulullah, sampaikan walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Karena itu misinya Rasulullah. Niatkan diri kita menyampaikan itu dengan niat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misinya Rasulullah luar biasa sekali. Ya, kadang kita bertanya, waduh saya tidak bisa ngaji, apa yang mau disampaikan? Saya tidak tahu artinya, apa yang mau disampaikan? Kalau kita mikirnya sedikit ayat itu dianggapnya ayat Al-Quran, ya seperti itu mikirnya. Yang dinamakan ayat ini, kalau kita ngajak seseorang untuk ke majelis, itulah menyampaikan ayatnya Nabi Muhammad. Kalau kita ngajak anak kita untuk sholat, itulah menyampaikan ayatnya Nabi Muhammad. Kalau kita ngajak teman kita untuk datang yang baik-baik, untuk meninggalkan yang tidak baik menjadi baik, itulah ayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa melaksanakannya. Satu saja kita bawa, Rasulullah memandang kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atibu auladakum min thalathah hisal. Didiklah anak kalian dengan 3 perkara. Yang mana kalau 3 perkara ini terdapat di anak-anak kita, insya Allah tidak ada anak-anak kita yang melenceng dari ajaran agama kita. Yang pertama, didik anak kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, didik anak kita untuk cinta dengan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, didik anak kita untuk cinta kepada Al-Quran.
Tiga ini kalau kita lakukan untuk mendidik anak kita, insya Allah tidak ada yang namanya anak-anak yang melenceng di ajaran agamanya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sebagai penutup, sahabat Abdullah ibn Mas'ud adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad. Bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat itu kalau tanya luar biasa, tanyanya amalan. Ya, untuk masuk surga bagaimana, untuk diampuni dosanya bagaimana. Itu sahabat Rasulullah kalau tanya seperti itu. Kalau kita mungkin tanya kepada guru kita, bagaimana rezekinya lancar, bagaimana pahalanya, bagaimana harta kita bisa banyak ya, bagaimana kita bisa menjadi kaya. Sebetulnya tidak masalah, minta dunia yang banyak itu boleh-boleh saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan tersebut, tapi jangan lupakan akhirat kita. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh Rasulullah SAW, yang pertama, as-shalah 'alal waqtiha, salat pada waktunya. Salat pada waktunya ini seperti apa? Bukan azan terus langsung salat kita, bukan. Salat pada waktunya adalah ketika kita sedang mengerjakan kerjaan yang ada di dunia ini, maka tinggalkan, bersiap-siap wudhu, lalu berangkat ke masjid atau ke musola atau siap-siap sholat di rumah. Itulah sholat pada waktunya. Ini salah satu amalan yang agar dicintai oleh Allah. Yang kedua, birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Seperti apa berbakti kepada orang tua? Ada yang bertanya, bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal dunia? Bisa kita mendoakan orang tua kita setiap saat. Bahkan di sholat kita, di sujud-sujud terakhir kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal. Bahkan yang masih hidup sekalipun kita doakan. Kalau yang masih ada, maka jangan pernah gores hati-hati orang tua kita, terutama ibu kita. Jangan pernah kita gores, karena kalau hati ibu kita digores, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka yang sangat besar kepada kita. Kalau kita gores hati orang tua kita, hati-hati. Rasulullah tidak ridho. Hati-hati. Orang tua ini sangat penting. Tidak ada kesuksesan seorang pengusaha di belakangnya tanpa ada orang tuanya. Tidak ada kesuksesan seorang ulama tanpa ada doa dari orang tuanya. Tidak ada kesuksesan seorang anak tanpa ada doa dari orang tuanya. Dan jangan kaget. Kalau kita punya anak kurang ajar sama kita, berani melawan sama kita, kita pikir apakah kita pernah melukai atau kurang ajar kepada kedua orang tua kita. Karena itu turun temurun. Kurang ajar kepada orang tua ini turun temurun kalau dikerjakan. Naudzubillahi min dzalik, bahaya sekali. Ya, mumpung masih ada orang tua, kalau tidak ada ya kita doakan, kita sambung silaturahminya. Minta maaf kita. Jangan gengsi untuk minta maaf sama orang tua. Jangan malu. Orang sekarang malu untuk minta maaf sama orang tua. Jangan. Kita angkat derajatnya orang tua kita. Kita tinggikan orang tua kita di atas kepala kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala secara otomatis akan mengangkat derajat kita di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Wah, ini orang mendengar kata jihad ini sudah, waduh, masa perang? Ya. Harus luas, pikiran kita ini harus luas. Kalau perang, mau perang sama siapa? Di negara kita tidak ada perang. Ya. Kalau mungkin di luar sana, ya perang. Kalau di sini tidak ada perang. Jadi, kalau jihad fisabilillah itu seperti apa? Kalau kita tadi punya harta, keluarkan harta kita di jalan Allah. Kalau kita tidak punya harta,
punyanya tenaga sama pikiran, keluarkan pikiran dan tenaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada majelis yang kurang baik, ada musola yang kurang baik, kita bantu bagaimana caranya mencari solusi supaya majelis dan musolanya menjadi baik. Kalau ada masjid yang kurang baik, kita perbaiki apa yang bisa kita perbantukan di situ. Itu namanya jihad fi sabilillah. Ada guru-guru kita yang masih kurang di dalam kehidupannya, kita bantu karena beliau meneruskan risalahnya Rasulullah SAW. Pendakwah itu tidak bisa digabung dengan usaha. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau melihat guru atau ulama kita kok hidupnya dakwah saja, tidak ada kerja. Jangan kita pikir seperti itu, karena pendakwah ini langsung dijamin oleh Allah. Tidak bisa digabung. Kalau pengusaha, ya pengusaha. Jadilah pengusaha yang membantu pendakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pendakwah tugasnya apa? Membantu pengusaha untuk jalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu bersinergi. Ya. Saya punya guru dulu mengatakan, kalau mau sukses satu majelis atau satu masjid atau satu musola, di situ harus ada dua, yang satu ulama, yang satu pengusaha, harus selalu jalannya bersama. Ini namanya jihad fisabilillah. Kadang kita kalau dikasih ceramah masalah sedekah, sudah lihat kanan, lihat kiri. Apa ini Ustaz ngomongnya masalah sedekah? Iya. Karena di pikiran kita cuma sedekah itu uang. Coba pikiran kita jangan uang, pikiran kita yang luas. Sedekah itu bisa segala macam. Menyingkirkan batu di jalan itu sedekah di jalan Allah. Ini kadang ada, saya alami sendiri. Ada pengusaha minta dinasihatin, ketika kita nasihatin suruh sedekah, pikirannya uang. Sudah takut duluan uangnya habis. Padahal kalau mati 1 sen pun tidak ada yang dibawa. Mintanya kerjaannya lancar, disuruh sedekah mikir. Ini sekarang, orang sekarang ini zamannya memang. Kenapa? Karena dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, ini namanya akhir zaman. Ketika akhir zaman datang, maka akan fitnah itu masuk di dalam rumah-rumah. Fitnah itu masuk di dalam keluarga-keluarga kita. Fitnah itu seperti apa? Fitnah itu macam-macam yang kita kerjakan yang melenceng di jalannya Allah. Bukan cuma fitnah itu kita mengadu domba sana sini, bukan. Fitnah di saat menyampai ke dalam keluarga kita, menyampai ke rumah kita, salah satunya di dalam keluarga kita ada yang melenceng di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Ini sebenarnya simpel hidup ini. Sebenarnya simpel. Kita mau enak, kerjaan kita mau enak, hidup kita mau enak, sedekah setiap hari walaupun 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Tidak harus besar. Sedekah itu bukan jutaan, bukan ratusan ribu, enggak. Sedekah itu biar 1.000 rupiah kalau niatnya ikhlas karena Allah, bukan li ajlin nas, maka Allah Subhanahu wa taala menghitung pahala sedekahnya luar biasa. Ini kunci kalau hidup mau enak. Ini kunci anak-anak muda kalau yang lagi kerja mau enak dapat kerjaannya, kerjakan ini setiap hari. Wabil khusus sedekah di subuh. Waktu subuh ini waktu-waktu yang luar biasa. Kenapa? Karena coba ini secara normalnya saja kita bernafas, kita hirup udara di waktu subuh. Kenapa udaranya lebih segar? Ya, karena orang munafiknya masih tidur. Ya. Orang munafiknya masih tidur. Nanti jam 9, jam 8, jam 9 sudah tidak enak lagi udaranya. Karena sudah tercampur oleh udaranya orang munafik. Maka itu kalau subuh semangat kita, sebelum subuh kita mandi biar segar. Itu semua sunnah. Mandi sebelum subuh itu sunnah. Ada manfaatnya. Karena apa? Di jam-jam seperti itu sebelum subuh, hawa di udara kita, termometer kalau kita ukur suhu di tubuh kita ini lagi panas-panasnya jam segitu. Dan air lagi dingin-dinginnya. Maka air yang dingin ketika disiramkan ke tubuh kita akan menjadi obat bagi tubuh kita.
Makanya segar kita kalau mandi sebelum subuh. Ini amalan-amalannya Rasulullah, amalannya wali-walinya Rasulullah. Ini perlu kita kerjakan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkat maulid ini kita dicatat oleh Allah sebagai umat-umat yang mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang tadinya kita datang ke tempat ini, sebelum kita masuk ke tempat ini kita memiliki hutang di luar sana, keluar dari tempat ini hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang tadinya kita memiliki niat-niat yang belum terkabulkan, mudah-mudahan berkat pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW keluar dari tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dan pengkabulan yang cepat kepada doa kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana syafi'ina qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aibda Habib Mustafa Al-Aidid yang telah memberikan pencerahan dan pemahaman kepada kita. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan seluruh jemaah terutama anak-anak kita yang hadir di sini, yang walaupun mungkin mereka masih bermain, masih ngantuk, tidak memperhatikan dan sebagainya, tapi inilah cikal bakal yang mana mereka akan cinta kepada Rasulullah daripada anak-anak yang hanya tidur di rumah saja tapi tidak menghadiri majelis-majelis Rasulullah. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diakui oleh Allah sebagai hambanya, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga kita semua yang hadir beserta orang tua kita, keluarga kita, bahkan zuriat keturunan kita mendapatkan syafaatnya semua dunia wal akhirah. Ya rabbal alamin. Yang terakhir kita kembali mohonkan doa kepada Ayahanda Habib Mustafa Al-Aidid. Beliau Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtakhna wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'allamna wa ma anta bihi bina antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi yang terakhir kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ampun maaf atas segala salah hilaf dan kekurangannya. Minta ampun, minta maaf, minta halal, minta rubah. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Karim ya Karim